selalu ada kenangan yang misalnya gak kuat puasanya, terus bersembunyi di sudut rumah, terus kayak aku mau minum, aku nggak kelihatan orang tua gitu. Kamu mengalami masa itu nggak sih? Pasti mengalami. Kemarin juga Apa yang paling teringat, yang paling memorable? Ada Tiffany Kenanga. Halo Tiff. Apa kabar? Aku baik. Kamu kemana aja? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku lagi sibuk kuliah, terus rilis single baru, bisnis juga gitu. Jadi lagi cukup hektik, Lagi cukup hektik dan itu pun sampai akhirnya berapa tahun sih berarti kamu nggak ngerilis karya tuh? Lama Kak, terakhir tuh Agustus 2019, berarti 2,5 tahun. Lama banget. Kembali lagi akhirnya. Iya betul, 2,5 tahun karena dihabisin waktunya buat kuliah dan juga bisnis ya. Yep. Tuh, oke. Nah, Tiff, aku mau sedikit ngobrolin soal Ramadan sama Tiffany. Yes. Gitu. Karena vibes Ramadan kan luar biasa banget ya kan, meskipun lagi pandemi juga gitu. Biasanya kamu kalau menghabiskan Ramadan sebagai orang yang cukup sibuk ya, berarti ya sebagai penyanyi juga, akan menarik diri dari kesibukan atau juga tetap aktif untuk menjalani kesibukan selama Ramadan? Siap sih Kak, siap aktif sambil kelaparan. Tapi aku sih tetap aku nggak akan menarik kegiatan apa segala macam, tapi mungkin aku akan lebih meluangkan waktu lagi. Biasanya sih aku meluangkan waktu lagi sama keluarga, tapi semenjak pandemi tanpa puasa pun aku sudah cukup banyak meluangkan waktu sama keluarga. Jadi kayaknya aku akan, jika ada kesibukan, aku nggak akan menarik diri buat ini segala macam. Justru kalau misalkan sibuk kadang-kadang nggak kerasa kan Kak, tiba-tiba udah maghrib aja gitu kan. Kecuali kalau nyanyi tengah hari itu aku sering banget Kak dapet job kayak gitu. Nyanyi tengah hari jam 9 pagi, jam 10 pagi, haus ya. Iya. Di jam-jam itu sih emang jam-jamnya banyak setan kayaknya jam segitu deh. Tapi disuruh nyanyi kan haus banget ya Allah. Ada aja. Tapi aku juga ada project kebetulan Kak. Jadi bukan project komersil sih. Jadi kalau Kakak tahu ada salah satu legend ya namanya Dewi Nasution. Mereka keluarga Nasution ini adalah keluarga yang musisi banget, dan aku nggak nyadar selama ini ternyata aku kalau nongkrong di studio tuh ada anaknya. Dia kan anaknya kan ya sederhana banget kan, kayak rumahnya deket, di sana main PS, ternyata otaknya sangat jenius gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dia reach out ke aku, Tiff, gue ada project nih, lagu udah lama, demonya bahkan dulu dinyanyinya sama Iis Dahlia kan, sama Tante Iis. Pas aku denger, oh oke nih, tapi ini dangdut, aku nyanyi dangdut gitu kan. Akhirnya dia bilang enggak, gue akan bikin ini sebagai suatu hal yang grand gitu, yang mewah, pakai orkestra segala macem gitu kan, pakai string. Dan pas aku denger hasilnya, wah nggak mungkin nolak nih. Memang bukan project komersil yang akan dipromosikan besar-besaran, tapi ini sangat bagus untuk mengisi project-project aku juga di bulan Ramadan gitu. Jadi palingan itu sih kesibukan aku nanti di Ramadan. Oke. Kalau selama Ramadan ada nggak kenangan yang spesial banget yang selalu kamu tunggu gitu? Dan mungkin itu momennya cuma terjadi di bulan Ramadan aja. Dulu pas aku kecil aku dapet THR. Tapi sekarang gantian kamu yang harus ngasih THR sih, BTW ya. Sudah besar aku sudah tidak bisa mendapatkan itu lagi. Tapi ya palingan ngumpul sama keluarganya sih. Udah 2 tahun ini sih aku jarang ngumpul sama keluarga ya Kak, karena pandemi juga gitu kan. Jadi lebih sering lewat Zoom atau video call segala macam. Jadi itu sebenarnya yang paling aku tunggu-tunggu secara general, berkumpul dengan keluarga. Itu menyelamatkan kantong aku juga ya. Sekarang tapi aku dulu suka bikin kue bareng, kue kering gitu sama saudara-saudara. Bikin kue kering gitu. Dan enaknya kita nggak perlu makan. Kalau misalkan udah jadi kue keringnya, tinggal orang tua yang menikmati, enak gak enak mereka yang rasakan. Jadi palingan itu sih kesibukan H-1, anak-anak kerucil-kerucil gitu Kak, masak-masak, nggak tahu masak apa. Itu seru banget sih. Itu terakhir kita lakuin tuh kayaknya 2018 deh, 2019 ada sibuk semua, jadi terakhir aku lakuin 4 tahun lalu.
pengen banget ngelakuin itu lagi. Yes, di tahun ini. Semoga nanti pas Lebaran juga agak reda ya COVID-nya ya. Yap. Jadi bisa kumpul, bahkan bisa mudik. Kamu tim mudik nggak sih? Kamu aslinya dari mana, Tiff? Aku Bapak Palembang, Mm-hmm. aku Jawa dan Cina. Jadi ada Cinanya. Aku nggak pulang kampung sih, keluarga yang aku yang deket itu di Jakarta semuanya. Di Palembang, aku nggak pernah pulang kampung Kak. Bahkan aku ke Palembang pada saat itu tujuannya tuh mau manggung. Jadi kalau aku nggak ke Palembang, aku kayaknya nggak akan pernah ke Palembang sih. Gitu. Cuma Palembang indah. Terus makanannya enak-enak. PP-nya oke gitu kan. Jadi aku di Jakarta aja sih. Gitu. Bukan tim mudik ya, berarti ya? Kakak mudik? Aku nggak mudik juga. Nggak mudik juga. Saudaraan kita jalan-jalan. Nggak ya? Tapi karena, jadi belakangan sih mudiknya. Jadi karena kita kan, media ya harus stay gitu kan, ada di kantor. Nanti pas orang-orang udah pada balik, kita barulah akan menikmati libur dengan pulang ke rumah. Pas udah nggak masa mudik, kita baru mudik kayaknya. Kata keluarga kakak, telat. Telat, udah sana balik. Nggak perlu mudik. Tapi zaman kecil nih, Tiff, kalau Ramadan zaman kecil tuh kan selalu ada kenangan ya, misalnya nggak kuat puasanya, terus bersembunyi di sudut rumah, terus kayak aku mau minum, aku mau nggak kelihatan orang tua gitu. Kamu mengalami masa itu nggak sih? Pasti mengalami. Kemarin juga enggak. Apa yang paling teringat, yang paling memorable? Kayaknya, aduh, aku udah bilang sih sama orang tua, jadi mungkin udah nggak dosa ya. Dulu aku pernah nggak ada makanan di rumah, emang nggak tahu sengaja atau gimana nggak ada makanan di rumah. Lalu aku mengambil dompet ibu aku ambil cash. Aku sama temen aku jalan kaki jauh banget Kak, ke warteg terdekat di situlah, mungkin ada berapa kilometer ya. Harus keluar dari perumahan, habis itu ke jalan raya, jalan. Pas nyampe sana wartegnya tutup. Jadi udah aus gitu kan. Pas nyampe sana maghrib Kak. Nggak jadi batal puasa dong? Nggak jadi, aus doang, capek aja gitu kan. Cuman selain itu mulus sih Kak. Selain itu palingan kayak diem minum gitu segala macam. Cuman aku kesel sih kalau jam 5 gitu kan, kadang-kadang aku pernah buka puasa jam 5 sore, itu aku nyesel banget sampai sekarang. Ini tinggal sebentar banget ya kan. Seharian udah nahan semuanya, tapi di jam 5 kurang, ibaratnya udah mau finish tapi akhirnya membatalkan puasa. Jam 12 minum, jam 5-nya mau makan. Puasa setengah hari puasanya. Setengah hari. Aku pernah zaman kecil makan roti di kamar mandi. Kesian. Itu kan gak kerasa Kak. Kan lidah itu kan ada dari bau juga. Dari hidung. Itu gimana? Ya, kayak, aku kadang kalau suka aku kepikiran zaman sekarang tuh kayak, kok aku bisa ya melakukan itu gitu. Tapi zaman dulu pulang sekolah gitu kan, terus capek banget kayaknya olahraga atau apa gitu, terus kayak cuma nggak ada orang gitu, mamaku nggak ada, terus akhirnya aku kamar mandi untuk makan roti sama minum. Sekolah itu udah pengertian banget, masa ada olahraga sih? Iya, aku ingatnya tuh ada olahraga ya zaman dulu tuh. Kayak gitu. Lari-larian sama temen kali ya? Emang anaknya aktif aja kali ya di sekolah, jadi capek banget. Itu sih yang sampai sekarang kadang suka nggak habis pikir kenapa aku bisa melakukan itu ya. Ya ampun. Kamu di umur berapa, Tiff? Udah puasa penuh? Nggak bolong? Aku terakhir nggak puasa bolong kayaknya tuh umur 11 tahun ya. Karena setelah itu kan ada akil balik kan Kak. Jadi aku nggak bisa full juga, dan kadang-kadang kalau udah selesai pun kayak tanggung dari 7 hari mundurin ke 10 hari. Ada bandel-bandel kayak gitu. Nggak akan ada yang marah sama aku, kayak semua orang juga melakukan. Banyak, aku juga pernah melakukan itu kok, karena aku mikirnya nanti keluar lagi, tungguin aja lah. Iya. Benar-benar. Di rumah nggak yang misalnya kayak zaman kecil kamu puasa penuh ya, nanti kalau misalnya kamu bisa puasa penuh bakalan mama kasih atau ibu kasih ini gitu, kasih hadiah ini. Kamu pernah ada di masa itu nggak dihadiahin untuk puasa penuh? Sebenarnya nggak ada sih Kak, tapi aku pernah ditipu
sama bapak aku sendiri. Jadi bapak bilang, kamu kalau misalkan puasa full, nanti pas buka puasa bapak kasih makanan. Kan emang kalau buka puasa dikasih makanan. Terus kayak, seriusan Pak? Iya. Itu beneran kayak, pas aku mikir-mikir pas udah gede Kak, aku nyadarnya bukan sehari 2 hari kemudian, aku setahun kemudian pas lagi nyetirin bapak kan, Kak, itu kayaknya dulu. Kan kalau buka puasa emang dikasih makan ya, kenapa kita senang banget ya. Cuman akhirnya itu mungkin salah satu siasat orang tua biar anaknya dapat pahala gitu. Untuk anaknya lugu dan polos ya, jadi tidak mudah menyadari tipuan itu. IQ-nya mungkin di bawah rata-rata. Bener. Tapi kamu tim ngabuburit nggak, Tiff? Tidur ya. Ngabuburitnya tidur ya. Mungkin pas kerasa itu ya Kak, itu tuh pas pandemi awal-awal aku kan sempat keluarga, aku lockdown di villa keluarga. Aku nggak tidur sampai jam 10 pagi lah kira-kira. Jadi aku sahur apa segala macam. Habis itu aku tidur jam 10, bangun-bangun jam 9, 6. Itu dosa banget. Aku berasa kayak sholat zuhur enggak, sholat asar enggak. Cuman sholat subuh, maghrib sama isya doang, ngapain? Tapi tidurnya orang puasa kan ibadah, Tiff. Iya, makanya itu. Kegantilah dikit. Bener, gara-gara tidur all the day. Gak kerasa ya jadi ya. Atau enggak dulu nih pas sebelum pandemi suka ke depan perumahan, suka ada jajan-jajanan kan enggak? Enak banget di situ gitu. Jadi beli yang seger-seger, beli yang es gitu. Jadi yang aku kangenin sih itu. Makanannya ya. Makanan sama lebaran gitu. Ini karena kamu seorang desainer ya, Tiff ya. Kan kalau puasa sama lebaran kan banyak banget orang yang berburu baju lebaran. Nah, katanya gitu. Menurut kamu sebagai seorang desainer, tren baju lebaran kayak gimana yang akan hype di tahun ini? Kayaknya ya kalau di tahun ini kayaknya sih sebenarnya kalau setiap tahun pasti ada aja kaftan gitu. Iya. Tapi sekarang kalau yang lagi tren di zaman sekarang kayaknya ini deh Kak, kayak celana-celana gombrong, terus habis itu atasan-atasan gombrong yang oversize gitu sih Kak. Jadi nggak tahu ya, mungkin dulu tuh fashion di butik aku itu tuh sangat apa ya, kayak baju-baju yang buat fashion show atau runway segala macem gitu. Jadi kalau semenjak pandemi aku lebih sering bikin kayak one set baju-baju males yang orang tuh di rumah bisa pakai, di luar juga nggak jelek banget lah kalau digunakan gitu. Jadi baju-baju malas. Dan menurut aku sih sampai sekarang selama pandemi, apalagi orang-orang tuh udah mulai beraktivitas gitu. Jadi mungkin baju-baju seperti itu yang akan dikeluarkan oleh orang-orang gitu. Karena untuk tahun ini kebetulan aku nggak ngeluarin baju Ramadan, tapi aku jadi semacam maklonnya, semacam tempat konveksinya untuk orang-orang, beberapa butik lah yang mau mengerjakan baju Ramadannya. Dan kebanyakan sih kayak gitu. Tapi tetaplah namanya Ramadan, bordir, habis itu kristal. Pasti itu kayaknya nggak bakal berubah deh Kak, trennya pasti seperti itu. Cuman model bajunya aja yang agak-agak bertransformasi. Kalau warna-warnanya di lebaran, warna paling basic kan aman ya, hitam sama putih ya kalau buat lebaran ya. Kalau di tahun ini menurutmu akan muncul warna-warna yang kayak gimana di lebaran, baju-baju lebaran? Di lebaran, kebersihan nggak? Enggak. Kalau untuk lebaran kayaknya sih warna-warna broken white sih Kak. Orang sekarang udah nggak terlalu pede pakai baju putih ya. Aku sih, karena aku sering ngobrol sama beberapa mereka tuh nggak pede banget kalau terlalu putih gitu, karena kadang-kadang mungkin warnanya tuh terlalu cerah, kalau mereka jadi lebih gelap atau segala macam. Jadi orang-orang tuh lebih banyak pakai warna-warna kayak broken white, krem gitu. Jadi masih ada sedikit sentuhan warna coklatnya yang ngebuat itu mirip sama kulit gitu kan. Palingan warna-warna itu sih Kak. Terus sekarang tuh warna-warna lilac. Aku kemarin lilac banyak banget. Warna-warna ungu gitu, habis itu sama warna biru-biru langit sih Kak. Jadi warna-warna pastel yang masih agak-agak cerah, itu lagi oke banget. Kamu tim harus baju baru kalau lebaran nggak sih, Tiff? Nggak,
harus baju ibu kalau lebaran. Aku kalau misalnya lebaran biasanya pakai baju orang tua aku sih, pakai baju ibu gitu. Jadi kayak aku mix and match aja sih Kak, karena menurut aku sayang sih kalau dipakai hanya setahun sekali, atau enggak aku beli baju baru tapi bisa dipakai sampai ke depannya. Itu kan lebih efisien juga. Aku dasarnya bukan orang yang suka belanja, jadi menurut aku memiliki butik ini adalah sebuah keuntungan ya. Aku juga bisa ngambil bajunya, dapat baju baru juga, produksi sendiri gitu. Iya, aku juga bukan tim baju baru tahu. Kadang tuh mamahku yang suka bilang, ya udah mau lebaran, kamu harus beli baju gitu kan, kayak untuk apa? Nanti ketumpahan kuah opor juga gitu. Iya, gitu kan. Tapi karena memang harus menghargai ya kan. Udah kamu beli baju baru harus itu. Kalau kata orang tuaku sih karena kewajarannya beli gitu. Kalau kita bisa beli ya kita beli. Jadinya kita beli baju baru karena desakan orang tua, saudara-saudara. Tradisi lah ya. Betul. Matching gitu nggak sih Kak? Kakak kalau keluarga kakak? Iya, sekeluarga. Iya, kalaupun karena aku suka nggak jarang di rumah juga kan, jadi keluarga yang aku nanti akan menyesuaikan dengan warnanya. Kok anak durhaka sekali, jarang. Aku juga. Kalau ibu aku nggak mau matching gitu. Katanya takutnya kalah sama anak-anaknya kan, mungkin kayak dia mainnya baju dia sendiri yang oke. Orang tua. Jadinya gitu. Tapi kalau mix and match baju yang paling aman, mix and match baju yang paling aman buat lebaran, bukan baju baru ya. Menurut kamu yang paling aman banget buat lebaran yang kayak gimana, Tif? Monokrom sih Kak, kayaknya itu paling aman ya. Aku mau itu apapun, aku pasti biasanya pakai baju hitam, kerudung hitam lah ya, warna-warna gelap. Pastinya aku itu kayaknya, soalnya kayak warna rambut Kak, warna hitam, jadi aku yakin itu akan cocok gitu sama aku gitu. Palingan sih hitam, putih menurut aku kurang aman, apalagi lebaran kita duduk ngemper sama sepupu-sepupu segala macam gitu. Jadi menurut aku warna paling aman ya warna monokrom atau warna-warna bumi, warna earth gitu, kayak warna coklat. Menurut aku itu warnanya santai dan gak terlalu mencolok Ramadan. Oke, itu warna-warna yang paling aman untuk mix and match baju ya. Hitam sih favorit. Kamu warna favoritnya apa, Tif? Sama kita, tos dulu. Itu warna nggak sih? Ada perdebatan loh Kak. Hitam itu katanya bukan warna, itu adalah sebuah nggak tahu deh, sebuah apa, pokoknya bukan warna aja. Cuma kalau selain hitam sebenarnya aku suka warna kuning, tapi aku nggak suka menggunakan warna kuning. Aku senang, menurut aku kuning tuh warnanya cerah, seru. Tapi untuk aku gunakan aku nggak suka. Ya. Aku kalau pakai hitam kayak merasa cantik aja gitu loh. Iya, kayak rasanya. Tapi kalau malam-malam kayak melayang ya. Iya. Nggak kelihatan gitu ya, tapi itu jadi bikin kita jadi warnanya cantik gitu. Tif, jadi desainer sama jadi penyanyi, enakan mana? Jadi penyanyi sih Kak. Bentar dulu. Penyanyi sih. Penyanyi. Karena aku suka gitu. Tapi kalau tergantung juga sih, kalau misalkan itu berhubungan sama orang lain, itu gimana? Karena sebenarnya aku desainer, aku seorang autodidak, aku hanya seorang yang memiliki selera, memiliki taste yang menurut aku banyak cocok sama orang-orang di luar sana, jadi aku pede gitu. Sedangkan tapi kalau aku fashion show, kadang-kadang aku jujur suka minder sih, kayak oh ini ada desainer lulusan Paris fashion lulusan Paris gitu atau Prancis, ada yang lulusan New York, ada yang lulusan LaSalle, sekolah-sekolah yang oke gitu kan. Aku ngerasa aku lulusan komunikasi, Universitas Pancasila, aku nggak ada degree di bagian fashion gitu, jadi aku lebih banyak belajar gitu. Tapi untungnya selama ini orang-orang yang di industri fashion yang aku temuin, mereka mau banget ngajarin aku, nggak pelit ilmu dan segala macam gitu. Jadi menurut aku lebih menguasai musik daripada aku menguasai fashion gitu. Lebih menguasai musik daripada menguasai fashion. Kalau harapan Tiffany sendiri dalam hal karir gitu kan, maupun itu di musik dan juga di bisnis gitu, harapan terbesar kamu tuh kayak gimana sebenarnya? Harapan terbesar aku ya semoga untuk karir aku lebih sabar berproses aja ya Kak, karena aku kadang-kadang kalau aku berekspektasi tinggi, aku mau jalanin aja gitu. Karena kadang-kadang kalau kita berekspektasi tinggi di awal, itu menurut aku akan mengganggu
perjalanan juga menurut aku. Dan aku pengen sih mudah-mudahan untuk lagu Ingin Lupa ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Habis itu juga bisnis aku Tiffany Kenamai for You dan kafe aku juga orang-orang seenggaknya aware akan keberadaannya, sehingga nanti kalau untuk rame atau enggaknya kualitas yang berbicara gitu ya. Palingan itu sih, mudah-mudahan aku bisa tetap jalan semua kegiatan-kegiatan aku yang positif, orang-orang bisa seneng juga gitu kan sama karya-karya aku di dunia musik. Palingan itu sih Kak harapannya. Sama ya jawabannya sama yang lain. Cuman emang itu Kak. Yang intinya adalah bisa membawa karya kamu jadi bisa dinikmatin sama banyak orang ya. Iya. Untuk nanti responnya seperti apa, kadang-kadang kalau kita berharapnya kecil, tahu-tahu hasilnya besar, berharap besar, besar bisa kecil gitu. Jadi aku lebih ke ngejalanin, aku tahu aku ngelakuin yang terbaik, nanti nggak akan mengkhianati hasil. Proses akan mengkhianati hasil. Yes, proses tidak akan mengkhianati hasil dan tidak berekspektasi yang berlebihan ya, Tiff ya. Yep. Karena suka sering nyeseknya gitu kalau ekspektasi lebih besar daripada proses atau usaha yang kita lakuin gitu. Dibocorin dong tips dalam waktu dekat ini proyeknya berarti mau apa dalam hal musik? Project sebentar lagi ada music video lagu Ingin Lupa. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut, masih dalam proses meeting. Lalu di bulan Ramadan nanti ada project aku sama Hasan Nasution. Project season kita, tapi musiknya kualitasnya luar biasa banget. Dan nanti sebentar lagi aku akan mudah-mudahan ada koleksi baru dari Tiffany Kenamai for You juga. Dan palingan itu sih, aku lagi pengen nyoba-nyoba bikin event-event di kafe gitu juga Kak. Jadi pengen ngembangin lah, semoga bisa, mudah-mudahan aku juga bisa bikin showcase juga, acara kecil-kecil dan mudah-mudahan bisa tampil depan penonton yang asli gitu. Tampil depan penonton yang asli. Kalau album udah mau dikejar dalam kurun waktu tahun ini atau mungkin ada target kapan Tiffany Kenanga kepengen banget album atau EP bisa rilis? Kemungkinan sih tahun depan ya Kak, kalau misalkan semua berjalan dengan lancar, karena aku nabung. Karena aku juga harus nabung, karena dalam artian aku pengen banget bisa produktif setahun ini, bisa bikin satu EP, satu album segala macam. Tapi kan aku juga ada beberapa tanggung jawab lain seperti bisnis aku, habis itu juga kuliah aku segala macam gitu. Jadi aku salut sih sama orang-orang yang memang udah bisa mendapatkan formula yang pas untuk mengatur waktunya gitu. Jadi doain aja mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke, dalam waktu tahun ini sampai tahun depan lah ya untuk rencana album. Amin. Semoga nanti semuanya dilancarkan dan bisa berjalan sesuai dengan targetnya Tiffany Kenanga. Mau 3 fun fact soal Tiffany yang mungkin nggak banyak orang yang tahu. Apa aja tuh? Apa ya? Ini malah buka aib nih sih. Apa ya? Enggak, 3 fun fact. Yang simpel-simpel aja ya Kak. Aku kalau tidur harus pakai kaos kaki. Oh my God, kenapa tuh? Bukan karena dingin, karena apa sih Kak? Lebih kayak ke, sebenarnya awalnya itu karena aku takut monster. Tahu nggak sih Kak? Jadi aku tuh ngerasa kalau aku pakai selimut semuanya kepanasan. Pakai selimut dingin. Tapi yang pas itu kalau keluarin kaki aku, tapi aku takut ada yang menarik gitu. Iya, ngerti. Aku dari situ akhirnya aku pakai kaos kaki. Dan aku merasa nyaman nih pakai kaos kaki, ya udah aku nggak bisa tidur sekarang kalau nggak pakai kaos kaki. Terus kedua, aku suka jengkol. Itu harusnya gue sih. Ih, sama, aku juga suka jengkol. Enak banget nggak sih? Nggak suka petai Kak, aku nggak suka petai. Petai nggak enak nggak sih? Enak, pahit. Kalau jengkol tuh kayak kentang iya, kayak kentang. Rasanya tuh kaya gitu. Aku suka banget jengkol, cuman aku nggak suka pedes sih. Jadi aku bukan yang kayak rendang jengkol gitu. Rendang jengkol enak, atau enggak semur jengkol, palingan jengkol. Terus ketiga apa ya Kak, soal apa ya? Konfliknya? Apa tuh? Kayaknya
Oh, apa ya? Yang fun. Ini Thailand yang aku ini pernah aku copot. Gimana tolong? Ini Thailand hidup. Gimana Tim, kok bisa? Nggak tahu, aku dulu ngerasa insecure sih Kak, karena aku lihat beberapa Thailand orang yang besar banget. Itu tuh Thailand aku ini ada melendung gitu. Jadi agak timbul sedikit gitu ya? Iya, itu Thailand hidup kan. Jadi aku mikirnya, wah nanti pas aku gede bakal segini gitu. Karena aku cabut-cabutin, kecabut Kak, bener-bener teman-teman di sini. Itu aku kelas 5 SD kalau nggak salah. Habis itu aku langsung pas orang tua aku pulang dari kerja, aku kayak, iya bapak ibu, gitu. Terus mereka kayak, Thailand kamu kemana gitu. Terus aku langsung diceramain, kayak kamu nih bisa kena kanker, orang aja bisa mau nyabut ini aja dioperasi apa segala macam. Aku diceramain kan. Udah akhirnya aku pakai Hansaplast di hidung. Setelah itu takut kena bakteri kan, tapi numbuh lagi kan tuh sekarang. Cuman mungkin nggak besar seperti yang aku kira. Palingan itu sih fun fact. Ih, kenapa aku nggak bilang aku nggak suka pedas ya? Itu fun fact. Bisa-bisanya melakukan hal agak ekstrim ya untuk hitungan anak SD ya. Nggak sadar aku lagi nonton ya. Cabut. Karena tiba-tiba kecabut sendiri gitu. Nah, aku mau habis ini Tiffany akan sedikit nyanyi, mau dong Tiff untuk single Ingin Lupa bagian refnya aja mungkin ya. Mau. Aku paksa sampai mau, tapi mau dong dipromosiin dulu ke Tribuners buat yang mau ngedengerin karya terbaru kamu nih bisa kemana aja, dan kalau mau ngikutin keseharian kamu dan juga ngikutin bisnis kamu tuh bisa di follow kemana aja. Oke. Halo Tribuners, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin single terbaru aku, judulnya Ingin Lupa, dan ini bisa ditemukan di seluruh digital platform favorit kamu, bisa di Spotify, Lagi Musik, Apple Music, di semuanya, di TikTok, di YouTube, semuanya udah ada. Dan kalau misalnya kamu mau ngikutin aktivitas aku, bisa cari di YouTube aku, di Tiffany Kenanga, atau di Instagram, TikTok, ada di @Tiffany Kenanga juga. Dan Ingin Lupa kira-kira lagunya begini. Kasih, aku ingin lupa bahwa sesungguhnya aku masih tak bisa jatuh cinta, tapi karena dirimu aku jatuh cinta. Kau membuatku berubah, tak lagi patah hati. Yeay! Ingin lupa Ingin Lupa Tribuners yang barusan dipersembahkan buat kalian ini adalah lagu single terbaru dari Tiffany Kenanga. Setelah 2,5 tahun belum merilis atau mengindahkan suaranya Tiffany buat didengerin sama kalian gitu. Oke, Tiff, thank you so much untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah mau video call ya Kak. Udahan gitu ya. Bye-bye Tiff. Semoga sukses terus, baik itu di industri musiknya maupun di bisnis dan lain sebagainya. Semoga nanti kalau ada next project kita bisa ngobrol lagi ya. Thank you. Mudah-mudahan langsung ya ketemunya ya. Iya, pengen banget. Udah virtual terus nih aku di semua kesempatan. Yep. Karena ini kita kayak sebelahan loh Kak. Kita background-nya mirip. Sebenarnya kita ada di tempat yang sama, Tribuners. Tempat-tempatnya ya Kak. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.